Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil ilal imam al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala Sayyid Thaifah al-Junaid. Ya, sebenarnya ini kemarin sudah kita baca ya. Saya baca cuma penjelasannya belum kita lakukan ya. Kita tidak perlu baca lagi, kita lanjutkan kepada pembahasannya. Jadi di sini berkata Sayyid At-Thaifah Al-Junaid, mungkin yang dimaksud adalah Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi ya, mungkin ya. Radhiyallahu anhu, beliau berkata az-zuhdu yaitu khulul aidi minal amlaki wal qulubi min natatabu ya. Yang dimaksud zuhud menurut Imam Al-Junaid ini adalah mengosongkan tangan dari memiliki kepemilikan dan hati dari yang mengikuti gitu. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Wa qala aidon, dan beliau juga berkata az-zuhdu istigharud dunya wa mahu asariha minal qalbi. Zuhud itu adalah menganggap kecil dunia ya, dan menghapus semua sisa-sisanya, semua pengaruhnya di dalam hati. Itu yang namanya zuhud. Dunia ada tapi dianggap kecil, pelek dunia mah. Yang lebih besar itu adalah akhirat. Faqala Abu Sulaiman ad-Darani az-zuhdu indaka tarku kulli syai'in yasghuluka anillah. Yang dimaksud zuhud menurut Abu Sulaiman ad-Darani itu adalah meninggalkan semua atau segala sesuatu yang membuat sibuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah yang pokoknya yang membuat hati sibuk gitu, memalingkan dari kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya zuhud. Faqala Sufyan Ats-Tsauri, dan berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri az-zuhdu fid dunya qasrul amali. Nah, Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ats-Tsauri ini termasuk tabi'in ya. Generasi tabi'in, ulama generasi tabi'in. Yang dimaksud zuhud itu adalah memendekkan angan-angan amal, bukan amal ya. Kalau amal itu pekerjaan, amal saya pakai hamzah. Amal itu angan-angan, memendekkan angan-angan. Jadi kalau orang panjang tulul amal, itu namanya cinta dunia, menghayal gitu. Itu kan orang yang cinta dunia, Bang Omad, kan menghayal mulu. Wah, menghayal, pengen anu. Ini kalau yang namanya zuhud itu pendek angan-angan ya. Angan-angan itu beda dengan cita-cita ya. Nah, kalau cita-cita itu boleh, angan-angan itu nggak boleh. Apa namanya? Seandainya. Kalau cita-cita itu kan sama dengan impian. Ya, manusia boleh punya impian ya. Bahkan dalam pepatah Arab itu dikatakan begini. Al-insa at-tayru yatiru bijanhaitihi wal insanu yatiru bihimatihi, gitu kata Arab tuh. Burung itu bisa terbang dengan dua sayapnya. Manusia itu bisa terbang dengan cita-citanya. Jadi harus dibedakan antara cita-cita dengan angan-angan. Apa beda cita-cita dengan angan? Cita-cita itu adalah keinginan yang dibarengi dengan pekerjaan. Itu ya, impian gitu. Nah, kalau namanya angan-angan, ngimpi doang, kagak ngapa-ngapain. Pengen doang.
tulul amal. Pengen punya rumah di Pondok Indah kalau kagak ngapa-ngapain, kerjaannya main HP doang, kerjaannya kongko-kongko di pinggir tanggul, kerjaannya mancing. Tapi pengen punya mobil Alphard misalnya, itu nggak boleh. Yang boleh itu adalah punya impian dan punya cita-cita. Saya pengen pergi haji, tuh, nah dikerjain. Nabung dia kata. Ya, kemudian dari situ berdoa, berusaha, nabung dan sebagainya. Punya cita-cita, boleh. Gitu. Ada usaha dibarengi. Nah, kalau namanya angan-angan itu kayak gini tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Salah lagi. Angan-angan hayalan. Ya, hayalan angan-angan. Sama. 11-12 angan-angan dengan hayalan. Yang nggak boleh itu tulul amal, panjang angan-angan itu. Nah, kalau cita-cita apa namanya dan impian itu diperlukan supaya hidup kita ini terarah, ada tujuan, goalnya. Hidup kita ini goalnya apa? Selamat bahagia dunia dan akhirat, itu udah umum ya. Kemudian kita misalnya tahun 2026 bisa umroh kan gini ya, begini sebenarnya nilai positif dari MLM ya. Mantap MLM ya, hidup itu harus punya impian, betul ya. Kemudian diterjemahkan impian itu, ditulis tahun 2026 pengen pergi umroh, tulis digambarkan gitu, itu boleh. Cuma masalahnya MLM itu terlalu duniawi, terlalu duniawi. Tanggal sekian mau ngelamar si A, boleh. Impian itu yang ya, impian yang baik itu yang baik tentunya. Mas Bari, cita-cita tahun 2026 nambah istri lagi, nggak apa-apa. Nggak ngapa sih? Yang nggak boleh, yang nggak boleh itu kan selingkuh. Nikah lagi nggak apa-apa. Gitu. Saya kadang-kadang suka ada orang ngomongnya masalah selingkuh. Saya sebel, saya stop, udah jangan ngomong gituan, gue gedeg banget. Tapi kalau ngomong orang cerita tentang kawin lagi nggak apa-apa. Kenapa? Syar'i, halal. Niatnya baik ya. Iya. Saya bilang begitu. Kalau ngomong jangan ngomong tentang selingkuh, gue gedeg. Tapi kalau orang mau cerita tentang kawin lagi nggak apa-apa dah. Kalau itu dosa pasti. Iya kan itu hubungan gelap tanpa hubungan. Iya. Nah, jadi balik lagi. Dan Mas Bakal ngomong kawin lagi temen banget. Dia nanggung gitu. Iya. Ya artinya udah dah. Tapi kita stop ya. Jangan terusan. Nah, jadi balik lagi harus dibedakan antara cita-cita, impian dengan hayalan. Kalau hayalan itu nggak boleh gitu ya. Nah, di sini apa namanya yang dimaksud dengan yang nggak boleh itu ada zuhud itulah memendekkan angan-angan ya, menyedikitkan nggak banyak angan-angan dalam hidup di dunia ini gitu ya. Itu adalah perkataan para ulama tentang zuhud. Tarik kita lanjutkan. Wazuhdu ya, yang selanjutnya ya, yang di bawah yang dalam kurung tuh. Wazuhdu ahsanu mansobin ba'da taqwa, ba'da tuqa. Zuhud itu adalah sebaik-baik pekerjaan ya setelah tuqa, setelah takwa. Wa bihi yanalu maqama arbabil ala, dengan zuhud itu akan memperoleh derajat orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi. Yakni anna zuhda afdhalul manasib ya. Yang dimaksud zuhud itu adalah sebaik-baiknya nasoba, itu kan nasoba manasib itu artinya derajat lah. Ya, jadi kan disebutkan al maqamat ya. Ba'da takwal ilahi, setelah takwa kepada Allah, pada Tuhan.
idhuwa sababu mahabbatillahi ta'ala, karena dengan zuhud ini bisa memperoleh cinta kepada Allah ta'ala. Wa ayu mansobin ala minha, dan apalagi derajat yang tertinggi dari itu, dari mahabbah itu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallahu, ya, yuhibbukallahu, wazhad fima indan nas yuhibbukan nasu, ya. Rawahu Ibnu Majah, ya. Nabi SAW telah bersabda, zuhudlah kalian dalam urusan dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah apa yang ada di antara, terhadap apa yang ada di antara manusia, di sisi manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ya, jadi komplikasi dari zuhud itu adalah Allah akan cinta kepada kita, ya. Dan kita juga cinta kepada Allah. Dimana cinta ini menurut pengarang kitab ini adalah derajat yang tinggi, paling tinggi, mahabbah, ya. Bagaimana Robiah Al-Adawiyah, ya. Jadi beragama itu dengan cinta. Kemudian faman ahabballahu fahuwa fi a'la darajati wa asyrafil maqamati. Dan barang siapa yang dicintai Allah, maka dia itu sudah mencapai derajat yang tertinggi dan makom yang paling mulia. Wa bizuhdi yanalu arbabal ula, ya. Dan dengan zuhud bisa memperoleh derajat orang yang tinggi-tinggi. Minal ulama il amilin, dari para ulama amilin, ya, kita sebutnya ulama amilin aja, ya. Kalau arti letaknya adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, gitu, ya. Ada ulama yang nggak mengamalkan ilmunya, ya ada juga, dia punya ilmu tapi dia tidak amalkan. Tapi yang dimaksud ulama yang utama di sini adalah ulama yang mengamalkan ilmunya. Wasufiyah, dan para sufi an-nasikin yang menapaki jalan-jalan spiritual. Ya, ini pelengkap, lanjutan dari bahasan yang atas. Jadi di sini disebutkan bahwa zuhud itu, kita melakukan zuhud, itu dalam rangka mahabbah, ya. Mahabbah, di mana mahabbah itu, cinta itu adalah derajat tertinggi yang diinginkan oleh para pendaki spiritual, para sufi, para ulama al-amilin di situ. Karena memang ya doktrin cinta itu dalam tasawuf, dalam ajaran spiritual itu sangat diutamakan. Ya, ini kan bagi derajat orang yang derajatnya udah tinggi, ya. Kenapa? Karena dengan cinta itu kita itu ibadah punya nilai lebih, ya. Kenapa sih kita suka males ibadah, Mas Bari? Kenapa sih kita suka? Ya, itu belum dapat ide, bahasanya begitu. Karena belum cinta. Iya, belum cinta. Orang suka malas ibadah itu karena belum cinta. Kalau udah cinta, itu pasti selalu semangat. Ya, sebagaimana kita, bandingannya gini, misalnya kita suka sama orang, itu cinta sama orang, diuber terus, rumahnya jauh. Kalau kata Darso kan begitu, ngaju juga di tempat, ya, kahiji lembur, teka rasa capek, nah. Nggak kerasa capeknya. Karena kalau orang ya, itu kan merasa gimana, merasa pentok. Ya, artinya gini, dalam sebenarnya ya, ini kalau kaitannya dengan kajian sufi, ya, tasawuf, itu bagaimana kita ini bisa punya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan
kita kalau gini, kalau kita ini gini, kita perlu dalam belajar agama itu, kita di samping belajar fikih, kita perlu belajar tasawuf. Dengan fikih kita paham halal haram. Dengan fikih kita tahu tata cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Tapi kita hanya belajar tasawuf fikih saja, tapi tidak belajar tasawuf, itu kita belum bisa sampai derajat derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau kemudian kita misalnya ibadah kita itu hanya ibadah lahiriah aja tanpa menghadirkan hati gitu. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau orang ibadah belajar tasawuf aja nggak belajar fikih, itu jatuhnya jadinya nggak kayak jadi cinta aja, tapi nggak bagaimana mewujudkan rasa cinta, nggak memiliki. Iya, ya. Bagaimana cara mewujudkan cinta itu dia tidak bisa buktikan. Gitu. Nah, membuktikan cinta itu kan dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Tata cara ibadah kita peroleh dengan belajar fikih. Gitu. Jadi antara fikih dengan tasawuf itu tidak bisa dipisahkan. Cuma memang dalam prakteknya itu udah, kalau tasawuf saja, ilmu tasawuf aja itu sebenarnya ilmunya ilmu teori. Prakteknya itu bagaimana kita bisa sampai kepada derajat-derajat spiritual, harus ada yang dibarengi dengan ilmu praktek tasawuf, namanya thariqah. Jadi ada yang kalau kita suka dengar tarekat ya, Bang Omat, tarekat itu adalah tarekat sama aja. Ya, itu adalah bentuk implementasi dari teori tasawuf. Bagaimana bisa kita bisa zuhud, bagaimana kita bisa mahabbah. Itu kita dalam tarekat dibimbing oleh yang namanya mursyid. Dan thariqah ini banyak, tergantung dari alirannya. Thariqah ini adalah bentuk ini juga jalan. Thariqah ini adalah bentuknya ragamnya itu berdasarkan hasil ijtihad dari para ulama tasawuf. Makanya kan beda-beda. Nanti ada Naqsabandiyah, kemudian Syadziliyah, dan sebagainya ya. Ada TQN, Thariqah, Qadariyah, Naqsabandiyah. Ini aliran-aliran tersebut muncul berdasarkan ijtihad dari para pendirinya, para ulama. Sebagaimana ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan sebagainya. Begitu juga dalam mazhab aliran-aliran Thariqah. Ya, saya kira itu kaitannya dengan zuhud. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang online, dipersilahkan. Ya, nahnya tasawuf aja tanpa fikih. Ya, gimana? Tadi dengar saya cuma nggak paham. Tasawuf aja tanpa fikih tadi apa? Iya kan gini, kalau ada perkataannya, kalau tasawuf tanpa fikih itu orang jadinya jadi zindik nantinya. Zindik itu apa? Merusak agama. Jadi agama itu seolah-olah cuma cinta aja, cuma urusan batin aja, dan tanpa ada praktek ibadahnya. Itu kan yang dilakukan oleh penganut-penganut kebatinan kan begitu. Iya. Kita nggak perlu sholat, yang penting hati baik, eling, itu aja. Kalau gitu. Fikih aja. Tapi kalau fikih aja ibadah jadi kering. Nah, ini kering karena kita ya kering lah gitu ya, nggak cukup. Nggak cukup. Ya kalau tambahan dari saya dari itu tuh, kalau fikih aja katanya ntar kan sombong. Iya, sombong. Ya bisa jadi. Kalau misalnya tasawuf aja ntar gila. Bisa jadi. Itu artinya gila sama Tuhan. Iya. Ya bisa jadi begitu. Kalau orang hanya belajar fikih saja tanpa belajar tasawuf, bisa jadi sombong. Kenapa? Karena merasa, wah, cuma sholat gua aja yang benar nih, udah sesuai dengan tuntunan Rasul. Jadi yang kita lihatin adalah pekerjaan orang, tapi kita tidak berusaha menghadirkan kita
ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang hanya bertasawuf saja, itu nanti dia jadi zindik. Apa tadi dibilangnya? Gila. Ya bisa gila itu. Ngomongnya itu ya yang penting. Tapi gila sama Tuhan gitu. Ya, enggak juga. Sebenarnya enggak ada seorang gila. Gilanya gila emang gila epleng begitu kan, misalnya kayak begitu gitu Kak. Sholat enggak penting, yang penting hati baik, yang penting eling, yang penting. Itu kata siapa? Kata orang yang hanya belajar spiritual saja, tidak belajar fikih. Nah, ini kayak model kebatinan. Nah, kebatinan kan itu adalah orang yang hanya menekuni spiritualitas saja, tidak belajar fikih, tidak ya kayak model kejawen juga gitu. Nah, itu untuk menghindari penyimpangan seperti itu, kita harus belajar Islam itu secara ada yang cuma aliran, bukan juga ada juga yang sampai kepada agama ya, karena begini, kayak aliran kebatinan dan kepercayaan di Indonesia kan banyak banget, ada Sumarah, ada macam-macam lah gitu ya, ada Sunda Wiwitan, ada yang cuma menerapkan ajaran etika aja, ajaran spiritual aja, enggak gitu. Apa tuh di Cepete itu ada tuh ada aliran kebatinan tuh di itu Argua gedungnya tuh di Cepete ada tuh ya ada yang cuma mengajarkan ajaran etika saja gitu, nggak punya pembawanya, pengajarnya ada, nggak punya kitab, nggak ada kitabnya, nggak ada ritualnya. Tapi ada juga yang lengkap, ajarannya ada, kayak nabinya ada, kitab sucinya ada, Darmo Gandul misalnya ya. Iya ada namanya kitab Darmo Gandul. Ada kemudian tata cara ibadahnya kayak Sabto Darmo itu ada. Jadi kita Jawa gua. Iya, Sabto Darmo. Itu ada. Sabto Darmo artinya apa? Sabto itu kan 7, Darmo itu kebaikan. Iya, itu ada aliran kebatinan Sabto Darmo, adanya di mana? Nang Kediri. Pendirinya tuh apa ya? Tukang cukur. Oh, Sayuti. Ya, kalau nggak ada Sayuti. Jadi dia juga punya itu kayak model begitu. Kitab juga. Ada lah kitabnya ya, ada kitab sucinya juga. Ya ada juga. Ya kayak begitu. Nah, kayak model begini sebenarnya udah menyerupai agama, tapi karena terlalu banyak di Indonesia itu tidak diakui. Diakuinya hanya sebagai aliran kebatinan. Dan itu ada tersendiri di rektoratnya, di Departemen Direktorat Kebatinan. Hah? Ya yang jelas dia bukan Islam. Bukan Islam ya. Bukan Islam. Udah bukan Islam, bukan Islam. Karena yang namanya aliran kebatinan itu adalah nanti lo aliran kebatinan itu adalah bentuk sinkretisme dari berbagai agama. Apa sinkretisme itu? Campuran dari berbagai agama. Di situ ada unsur Hindunya, ada unsur Budanya, ada unsur Kristennya, ada unsur Islamnya, digabung-gabung gitu. Mana yang kira-kira cocok dimasukin, mana yang kiranya cocok dimasukin. Jadilah aliran-aliran kebatinan seperti itu. Ada yang murni misalnya tradisi lokal aja, seperti Sunda Wiwitan, itu adalah perpaduan antara Hindu, animisme, dinamisme dengan poles-polesan Islam, seolah-olah Islam gitu kan. Ya kayak begitu. Apa namanya ngaku Islam, tapi suka apa namanya, suka ngasih sesajen ke Nyi Roro Kidul, nah kayak begitu. Itu kelihatan bacanya mah kayak Islam, baca auzubillah tapi kasih sesajen ke Nyi Roro Kidul. Nah, ini model-model aliran kepercayaan, ada yang model begitu. Itu tidak sesuai. Iya, itu namanya sinkretisme, itu kayak begitu, campur-campuran, campur aduk, gado-gado. Gitu. Apa yang kira-kiranya enak dimasukin, ada ketimun, ada daun kuca, kacang panjang dan sebagainya. Jadilah gado-gado. Jadi aliran kepercayaan kebatinan itu adalah keyakinan gado-gado ya. Yang secara akidah Islam kita tidak terima. Wallahu a'lam bishawab.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah online. Saya undur dulu. Subud. Di Cipete itu ada subud, cobalah. Subud. Oh, Wisma Subud itu. Iya, Wisma Subud itu lah kebatinan itu. Iya. Di pinggir jalan Fatmawati ya? Iya, Wisma Pak. Subud sebelah kiri. Wisma Subud. Sebelah kiri itu. Kalau dari sini kiri, dari sana kanan. Itu bukan kantor itu kan? Subud. Iya, sebenarnya Wisma Subud. Bukan iya, Wisma Subud. Wisma Subud, tapi dia asalnya adalah Susilo Budidarmo. Oh, Subud itu. Iya. Ada amplop apa di sini? Ya iya emang namanya juga ada. Campuran duga-duga